Karena ada banyak, mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Halo semua, perkenalin, nama aku Alfian Timur, atau bisa dipanggil Timur. Aku dari MAN 2 Kota Malang, angkatan 2018. Sekarang aku lagi menempuh perkuliahan di teknik metalurgi dan material di UI. Dan sekarang aku lagi semester 2, mau masuk semester 3. Dan aku ini ikut program alumni Inten pas tahun 2019. Nah, di kesempatan kali ini alhamdulillah aku dikasih amanah buat sharing pengalaman aku ya. Selama di Inten gimana, pas UTBK juga gimana. Terus kalau ada pertanyaan bisa langsung aja komen. Ntar aku kalau ada pertanyaan ntar langsung aja ketik, ntar aku scroll ke atas pas udah selesai aku jelasin. Langsung aja awalnya aku jelasin ya perjalanan aku gap year gimana. Jadi pas aku kelas 3 SMA nih, aku nih udah punya rencana masuk UI, masuk teknik metalurgi dan material. Tapi pas aku ini awalnya kan daftar senam PTN ya. Pas aku daftar senam PTN nih nggak keterima. Tapi aku juga nggak kaget sih. Kaget kenapa? Soalnya UI ini agak susah kalau nerima siswa di luar Jabodetabek. Jadi mungkin kalian yang masih tingkat 1 atau tingkat 2 terpas senam PTN mungkin kayak coba dipikir-pikir lagi lah. Misalnya kalau masuk daftar senam PTN UI ini jujur agak susah. Kecuali kalau misalnya tingkat kalian udah tinggi banget gitu di sekolah. Nah, otomatis aku daftar SBMPTN kan. Pas daftar SBMPTN nih, aku nih milih jurusan yang sama pilihan pertamanya. Yang pertama teknik metalurgi material UI, kedua material ITS. Nah, tapi sayangnya tahun ini penilaiannya ini agak rancu ya. Ada yang bilang pas itu pakai plus minus, kalau benar plus 3, salah min 1, kalau kosong ya 0. Nah, kalau ada juga yang bilang soalnya pakai pembobotan. Nah, aku ini orang yang percaya pakai plus minus kan. Nah, otomatis pas aku ngerjain soalnya nih, nggak aku isi semua juga. Ada beberapa yang bagian aku kosongin. Nah, apesnya lagi nih pas abis tes ini ternyata baru diumumin kan, ini sistem penilaiannya pakai sistem pembobotan. Jadi kalau bisa diisi semua. Dan aku itu banyak yang nggak aku isi. Nah, ya udah otomatis bisa ketebak lah aku nggak keterima SBMPTN. Dan akhirnya aku daftar mandiri kan. Pas daftar mandiri nih aku cobain semua dan alhamdulillah ada yang keterima perguruan tinggi. Dan aku sempat kuliah di sana 1 semester, perguruan tinggi di Surabaya. Nah, tapi pas mau masuk semester 2 nih aku resign dari kuliah. Aku pengen coba SBMPTN lagi. Aku daftar programnya Inten, program alumni. Kenapa? Soalnya aku ngerasa tahun kemarin nih kayak aku masih belum ngasih usaha yang terbaik lah. Emang jujur aku ini pas tahun kemarin aku kayak usahanya juga biasa-biasa aja gitu, nggak maksimal. Dan mungkin juga pelajaran buat kalian ya, jangan sia-siain waktu yang kalian punya, manfaatin sebaik-baiknya. Terus yang kedua juga ngerasa aku kemarin kayak salah info gitulah istilahnya, yang sistem penilaiannya masih rancu lah segala macem. Dan akhirnya aku coba kesempatan kedua, coba usaha maksimalku lah gimana. Nah, aku ini masuknya ke Inten ini bulan Januari. Pas bulan Januari ini programnya udah intensif. Dan itu jujur aku emang udah telat sih. Udah udah zamannya ngerjain soal-soal, kaji ulang segala macem. Dan aku pas masuk sana jujur aku banyak yang udah lupa lah pelajarannya. Dan itu aku ngerasa minder sih. Cuman pas di Inten nih anaknya gimana, aku ngerasa teman-temannya banyak yang suportif dan selalu ngebantu aku itu. Apalagi juga tenda-tentornya, guru-gurunya, mereka pasti mau ngajarin kalian semua gitu.
Walaupun di luar pelajaran kalau kalian tanya-tanya minta tambahan juga bisa kan. Nah tapi sekarang kan waktunya lagi new normal sendiri ya, dan kalian itu setahu aku nih pembelajarannya masih online kan, pakai platform online atau lewat chat gitu, lewat grup. Nah tapi kalau menurut aku sih kalau hal kayak gitu bukan masalah besar sih, karena sebenarnya nggak cuma kalian aja yang ngerasain, semua siswa, semua orang yang daftar SBMPTN sih juga sama pasti kan, mereka belajar dari rumah, pembelajaran online. Jadi sebenarnya hal seperti itu nggak terlalu dipermasalahkan lah. Nah sebenarnya juga ada enaknya, misalnya kayak contohnya kalian waktunya nggak kepotong nih, nggak kepotong eh, buat misalnya perjalanan keluar, atau misalnya beberapa dari kalian pasti ada yang bisa lebih nyaman lah belajar di rumah. Nah kalau dari aku sendiri nih ada tips kan beberapa, gimana caranya biar tetap belajar maksimal walaupun dari rumah, walaupun pembelajarannya online. Yang pertama nih, selalu ikutin kelas, jangan sampai bolos. Kalau bisa ajak teman-temannya buat diskusi juga. Nah mungkin banyak yang remehin ya, kayak ngerasa ngegampangin, tahun ini cuma TPS saja gitu, kayak TPS juga gitu-gitu doang gitu, atau gimana. Nah justru kalau TPS ini sendiri lebih enak. Kenapa? Belajarnya lebih terfokus kan, materinya ya udah cuma seperti TPS saja, kalian nggak perlu belajarin saintek atau sosum. Nah tapi mungkin yang banyak kejebak, nah ini kayak orang-orang pada ngeremehin gitu. Ini kalau sebisa mungkin kalian jangan sampai ngeremehin gitu, coba terus konsisten belajar, kaji ulang, ngerjain soal sebanyak-banyaknya tuh, itu sih. Terus yang kedua ya ini, luangin waktu tiap hari untuk kaji ulang, karena ini menurut aku yang paling penting walaupun TPS ya. Nah karena percuma misalnya kalau kalian udah belajar terus kalian nggak kaji ulang, itu istilahnya sama kayak kalian cuman jalan aja di tempat kan, kayak ngerasa gain sesuatu, mendapatkan sesuatu yang baru, tapi di saat yang sama kalian ngelupain pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itu kayak sama aja gitu, kalian dapat pelajaran baru tapi ngelupain yang sebelumnya, nggak ada perkembangan, sama aja kayak jalan tepat. Nah ini kan walaupun TPS ya kayak ngebosenin kan mungkin istilahnya ya, kayak ya udah materinya itu aja, kayak ngapain sih kaji ulang, bosen gitu. Nah coba aja paksa nih, jangan coba paksa terus lah, intinya banyakin latihan soal, jangan sampai lengah, apalagi ini cuman tinggal kurang dari sebulan kan. Nah untungnya kaji ulang juga sendiri nih bisa ngebantu kita terbiasa sama soal-soal TPS, gimana ngembangin pola pikir kita, dan akhirnya ngebantu kita buat ngerjain lebih cepat tapi juga tetap benar. Nah yang ketiga nih, kalau kalian udah konsisten terus ya kaji ulang, coba juga perbanyak latihan soal, karena makin banyak variasi soal makin bagus. Karena mungkin kita gak bakal tahu ya ntar kayak soal yang keluar ntar ke depan kayak gimana. Coba aja kita latihan dari soal-soal tahun-tahun kemarin, karena yang aku perhatiin nih soal-soal TPS ini sebenarnya kayak nggak jauh beda kayak tahun kemarin, tipe-tipe soalnya juga itu aja ya. Nah terus yang keempat, kalau usaha ini kalau penting juga ya, kalau nggak ngerti tanya aja gitu, misalnya tanya ke tentor lewat chat atau tanya ke temen yang bisa di bagian itu, tanya aja gitu, jangan malu. Soalnya kenapa, kalau kalian nggak tanya, kalau kalian diem aja ya nggak akan selesai kan, nggak akan dijawab gitu, percuma kalau cuma dipendem aja gitu. Terus yang terakhir nih, coba cari teman-teman yang sama-sama ambis, kalau enggak ajak teman kalian yang biar ikut ambis juga. Sering-sering diskusi online, kan lebih enak juga kan kalau online, bisa lebih cepat ketemuannya lewat chatting atau lewat platform online. Nah karena menurut aku ini temen ini penting, kenapa? Soalnya mereka yang bikin kita ikut ambis juga, yang bikin kita tetap semangat buat belajar terus, itu ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita merasa jenuh atau capek, kita bisa ceritakan ke teman, kayak ya enak juga pokoknya. Terus cerita UTBK pas 2019. Nah aku ini jujur pas UTBK 2019 ini agak kaget. Kenapa? Soalnya sistemnya baru kan, karena tahun-tahun kemarin nggak pakai komputer, sekarang pakai komputer. Terus waktu pengerjaannya juga semakin dikit.
Terus aku juga agak bingung sama teknis pelaksanaan ujiannya. Aku coba cari info-info, dan ini penting juga ya, coba cari info terus, tapi cari info yang terpercaya, jangan gampang percaya juga sama info-info yang sumbernya nggak jelas. Coba khususnya coba dapat info misalnya dari Inten atau dari panitia LTMPT, itu pantengin terus lah, liatin terus. Nah kalau pas sesi pertama nih aku istilahnya kayak buat apa ya, buat percobaan gitu. Percobaan dalam artian aku nih coba pahamin tipe soalnya nih kayak gimana sih, terus soal-soalnya kayak gimana, mekanisme pas ujiannya kayak gimana, biar ntar pas ujian yang kedua aku nggak kaget. Nah alhamdulillah nih pas UTBK pertama aku dapat rata-rata TPS 790. Nah terus setelah aku tahu tipe-tipe soalnya, kalau nggak salah pas UTBK pertama nih soalnya cenderung ke konsep dasar gitu, dan aku itu akhirnya coba dalemin di situ, di materinya, di konsep-konsep dasar dan sebagainya. Nah kalau dari UTBK kedua ini aku ngerasa lebih pede. Kenapa? Soalnya udah paham teknis pelaksanaannya gimana, mekanismenya gimana, tiba-tiba soalnya juga udah paham lah kayak gimana, sehingga aku juga lebih siap kan. Dan mungkin aku juga istilahnya ngerasa aman lah. Dan kayak UTBK pertama nilainya udah cukup bagus, sehingga sekarang minimal tetap bisa mertahanin lah gitu. Nah tahun ini kan sebenarnya mungkin sistemnya nggak bakalan terlalu beda ya, sama-sama pakai komputer pengerjaannya, cuman perbedaan utamanya bakalan ada di protokol kesehatan kan. Kayak sekarang kan kondisinya kayak gini, PSBB new normal, corona sebagainya. Mungkin yang harus kalian perhatian itu sih kayak protokol kesehatannya kayak gimana. Nah oh iya, tahun ini kan cuma ada TPS ya. Jangan ngira kalian kayak sia-sia udah belajar saintek atau sosum, karena itu sebenarnya bisa berguna secara nggak langsung buat kalian ngerjain TPS. Kenapa? Soalnya saintek dan sosum ini secara apa ya, secara nggak langsung itu ngebentuk pola pikir kalian, dan itu berguna banget buat ngerjain TPS. Kalian ntar bakal lebih terbiasa buat ngerjain TPS, bisa lebih cepat buat ngerjain TPS, dan bisa paham lah logika-logika dari TPS itu. Nah mungkin aku ada beberapa tips ya kalau pas buat UTBK buat kalian. Yang pertama nih, yang paling penting, yang paling utama ya, khususnya kondisi sekarang nih, jaga kesehatan. Nah kalau tahun aku nih misalnya, kalau ada peserta yang batuk-batuk lah atau demam dikit atau cuman kelihatan pucat, ya mungkin kayak masih boleh ikut ujian kan, selama kalian bisa tanggung jawab sama diri sendiri, terus kalian juga nggak ganggu peserta yang lain. Cuman kalau tahun sekarang nih kasusnya pasti beda kan, apalagi kalau sekarang nih kalau nggak salah ada pengecekan suhu gitu ya sebelum masuk ruangan. Nah ini kalau misalnya nih, kalau nauzubillah ya, jangan sampai kejadian, kalau misalnya di hari H nih kalian ternyata misalnya demam atau batuk, cuman hal-hal sepele kayak gitulah, atau kalian kelihatan pucat cuman gara-gara kurang istirahat lah, atau kayak banyak pikiran. Nah kalau hal kayak gini nih kayak sayang banget gitu, percuma kalian udah belajar setahun. Kalau udah belajar setahun tapi cuman gara-gara kalian nggak fit pas hari H, nggak sehat, kayak benar-benar sayang sih menurut aku. Bisa mungkin jagalah kesehatan kalian, nggak cuma kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan mental, psikis kalian. Kayak kalau dekat-dekat hari H itu nggak usah terlalu stres lah, nggak usah terlalu banyak mikir, asumsi segala macam yang nggak ada dasarnya. Coba tetap fokus aja sama pelajaran, kaji ulang, review materi, nggak usah terlalu kalian pikirin lah. Semuanya bakalan baik-baik aja lah pokoknya. Nah yang kedua nih, selalu cari perkembangan berita atau info-info terbaru dari UTBK sendiri, tapi juga jangan jangan kepancing sama isu-isu yang nggak jelas sumbernya. Soalnya nih bakalan banyak ya, pas mendekati hari H UTBK nih bakalan banyak orang-orang nyebarin isu-isu yang nggak jelas nih. Nah ini kalian harus teliti lah, harus mawas sama keadaan yang ada. Kalau bisa kalian
udah misalnya ada info dari Intel atau panitia LTMPT yang resmi, ya udah itu aja yang kalian ambil, yang kalian percaya. Ini itu aja sih. Oh ya, ntar buat pertanyaannya ntar aku jawab kok setelah jelasin ini semua ya. Terus yang ketiga juga nih, yang tadi aku udah bilangin, jangan terlalu banyak asumsi, percaya diri aja sama diri sendiri, percaya yang udah apa yang kalian pelajarin, gak usah dengerin omongan-omongan orang yang gak ngebangun diri kalian. Ini kalau bisa juga kasih motivasi, misalnya kalian pengen masuk, contohnya nih ya, pengen masuk UI, jadi kalian tempel nih foto UI atau gimana. Atau kalau aku sih pas itu ya, aku bikin wallpaper, naruh wallpaper fotonya UI jadi wallpaper HP gitu, biar misalnya kalau aku jenuh pas habis belajar capek gitu, terus kayak ngeliat HP, oh iya masih kayak inget gitu, oh ini tujuanku masuk UI, akhirnya kayak motivasi lagi kan buat belajar lagi. Nah terus juga pas yang terakhir ya, pas hari hanya nih, perhatiin terus arahan-arahan dari petugasnya sama pengawas ujiannya. Jangan sampai kalian gak fokus atau kalian ada yang kelewat informasinya, kalian itu penting banget. Apalagi kalian UTBK cuma sekali kan, kesempatan kalian cuma sekali aja ini. Jangan, kalau bisa tetap fokus terus. Nah kalau kalian misalnya pas ngerjain ya, ini kayak sempat ada beberapa teman aku kasusnya tuh kayak komputernya sempat hang gitu, sempat bermasalah lah. Ini kalian juga gak usah panik gitu, langsung aja kalian lapor ke petugas atau pengawas ujiannya, ntar pasti dikasih penyelesaian kok, dikasih kompensasi juga gitu. Jadi kalian juga gak usah panik lah. Nah dari ini masuk ke pembahasan utama ya, TPS UTBK. Kalau tahun ini kan waktunya juga nggak banyak ya, 105 menit. Terus kita juga masih, setahu aku ya, masih belum dikasih tahu kan rincian soalnya, jumlahnya berapa, terus subtesnya dalam setiap subtes berapa soalnya. Tapi menurut aku sih, setahu aku ya, bakalan lebih dikit dari tahun lalu ya. Nah kalau saran dari aku nih, kalian coba ngerjain nih tiap subtes, dikasih waktu, dikasih timer berapa itu, mungkin kayak terserah kalian ya. Kalau bisa sesuai arahannya dari Inten kayak gimana, pas kalian tryout biasanya itu kayak gimana. Coba kasih kalian timer, biar apa? Biar kalian tuh bisa kebiasa ngerjain dalam istilahnya pressure, ada timernya, ada waktunya gitu. Biar ntar kalian pas hari hanya pas ngerjain UTBK, kalian gak bakal kaget. Kalian udah kebiasa ngerjain dalam tenggat waktu yang ada. Itu aja sih. Terus tips-tips pengerjaan TPS ya. Nah kalau pas kerjaan penalaran umum nih, kalau aku ya pas ada soal teks, biasanya aku coba baca singkat dulu, coba scanning, baca singkat, coba pahamin gambaran secara luasnya kayak gimana, topik apa yang dibahas. Nah kalau udah, aku langsung nih ke pertanyaannya. Nah pas ke pertanyaannya nih, misalnya pertanyaan ini nanyain isi paragraf kedua, ya udah aku langsung fokus ke paragraf kedua. Aku kayak gitu sih, kayak awalnya pokoknya scanning biasa, scanning cepat, coba pahamin soalnya kayak gimana. Kalau udah langsung ke soalnya. Nah yang penting juga di penalaran umum nih, ketelitian, karena biasanya bakalan banyak pernyataan yang mengecoh ataupun pertanyaan ya. Ini juga yang penting, kalian nggak usah panik gara-gara ada waktu atau apa, tetap tenang, karena itu yang bakalan ngebantu kalian. Kalau kalian tenang, bisa berpikir lebih jernih, dan itu jawaban tuh kayak istilahnya muncul sendiri lah ntar bakalan. Nah terus ntar kalau kalian pas ujian nih nggak bakal teksnya ini, misalnya teksnya ini buat pertanyaan nomor 10 sampai 15. Nah dari ntar pas kalian ngerjain nomor 10 sampai nomor 15, teksnya ini nggak bakalan hilang, bakalan ada terus gitu. Misalnya kalian nomor 10 udah selesai, kalian lanjut nomor 11, teksnya juga bakalan ada di sana. Jadi kalian nggak usah khawatir, waktunya bakalan tetap efisien kok.
Nah, kalau yang bagian premis-premis ini ya biasanya. Ini kalau menurut aku juga agak rancu sih, agak menjebak. Soalnya gimana? Kenapa? Kadang kalau kita menurut kita benar ya, jawaban kita benar, masuk akal menurut kita, ternyata kunci jawaban itu salah. Nah itu gimana sih caranya? Sebenarnya caranya tuh kayak banyakin latihan-latihan soal gitu. Kenapa? Biar kita tuh bisa paham kayak maksud soalnya, maksud pembuat soalnya ini gimana sih, logikanya itu kayak gimana, premis yang benar itu kayak gimana. Itu kayak pokoknya itu sih yang penting, coba kalian pahamin logika premisnya kayak gimana. Kalau kalian kalau udah banyak latihan, kalian lama-lama bakal nemuin polanya. Oh kayak nyambungnya itu kayak gimana, gini. Oh iya, sama pembahasan nih, kalau pas ada pembahasan habis tryout, kalian ikut aja sambil diskusi sama teman-teman, misalnya sama guru tentor juga. Kalian pas bahas premis itu, kalau misalnya kalian punya pendapat, udah ngomongin aja sama teman-teman, sama tentor, nggak usah malu-malu gitu. Soalnya kadang orang-orang juga nggak kepikiran gitu, oh ternyata itu bisa kayak gini ya, premis-premis yang dipakai. Jadi kayak pemikiran itu semakin luas gitu. Terus ada juga kadang keluar soal pola baris dan deret ya. Kalau ini coba kalian variasiin polanya. Soalnya kadang nih kalau pola-pola ini nggak monoton. Kadang ada dia polanya bisa loncat, nggak cuma satu angka, bisa loncat 2-3 angka. Terus ada kadang pola nih bisa pola bertingkat. Awalnya dia bentuk pola, terus kalian ngeliatnya awalnya masih agak rancu kan, kok ini agak nggak nyambung polanya. Tapi ternyata di atasnya ada dari pola-pola itu membentuk pola. Itu namanya pola bertingkat. Itu coba kalian pahamin juga. Jadi kalau ngerjain pola baris dan deret, coba variasiin lah. Kalian coba mikir secara luas. Jangan mikir-mikir secara monoton gitu. Terus yang ini matematika, penilaian kuantitatif. Ini menurut aku juga susah sih. Mungkin juga buat kalian ya, yang khususnya anak sosum. Nah, kalau menurut aku nih, kuncinya cuma satu. Kuncinya itu banyakin kaji ulang sama latihan-latihan soal. Kenapa? Sebenarnya kalau penilaian kuantitatif nih, yang paling dituntut nih kalian paham konsep dasarnya. Kenapa? Soalnya penilaian kuantitatif nih bakalan banyak soal yang dibalik itu, angka-angkanya lah atau segala macem. Kalau kalian misalnya cuma paham satu soal aja, kan nggak paham konsepnya, misalnya angkanya bakalan diputar balik dikit aja, kalian bakalan bingung kan. Apalagi kalau matematika itu kayak gampang banget ngevariasiin soal. Kalian tambahin satu angka atau kurangin satu angka, dan di tanda juga bakalan bisa berubah drastis gitu. Nah, gimana caranya? Kalian coba pahamin konsep dasarnya. Konsep dasarnya kayak gimana? Kalau kalian tahu konsep dasarnya nih, kalian nggak bakalan bingung. Soalnya dibalik bagaimanapun, angkanya diganti gimana pun, tanda-tandanya diganti gimana pun, kalian bakalan tetap tahu, tetap paham. Dan itu bakalan ngebantu kalian banget gitu. Jadi coba aja pelan-pelan. Misalnya nih, ada soal tentang gradien. Kalian jangan coba ngerjain satu soal aja, coba mahamin satu soal aja, tapi coba mahamin konsep dibalik soal itu. Terus kalau yang bagian kayak PPU ya, atau kayak bagian baca-baca gitu yang banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sendiri, jujur aku orangnya gimana ya, nggak belajar secara teori gitu. Kadang aku kalau ditanyain rumus-rumus tenses lah, terus kayak prefix apa, anehnya nih kalau aku ngerjain soal, aku tahu jawabannya tapi aku nggak bisa jelasin jawabannya kayak gimana. Itu kenapa? Kalau menurut aku sih gara-gara kalau aku belajarnya nih nggak berdasarkan teori gitu. Nah, aku biasanya misalnya kayak baca-baca artikel atau baca-baca berita gitu ya, aku coba baca-baca artikel berita bahasa Inggris. Aku kayak coba perhatiin gitu susunan kalimatnya kayak gimana sih, vocabulary yang penggunaan kata yang digunain apa, grammarnya kayak gimana. Itu coba aja kalian pelajarin gitu kayak gimana.
Nah, itu bakalan ngebantu banget sih. Kenapa? Soalnya secara gak sadar kalian bakalan paham. Ntar mungkin kalian bakal ngerasain sih, misalnya pas ujian, oh ini ya kayaknya ini yang lebih cocok, tapi kadang kalian nggak tahu gitu, cuma kalian tahu itulah itu yang bener jawabannya. Tapi kalau kayak gini sebenarnya kayak agak beresiko gitu sih, soalnya apalagi ini udah nggak sampai sebulan ya. Tapi ini kembali ke kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa cocoknya belajar ke teori ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lebih kayak aku, lebih belajar secara non teori gini, non teoritis juga bagus sih sebenarnya. Terus kalau bahasa Indonesia sebenarnya juga berlaku sama. Kalian coba baca-baca koran kayak atau artikel atau segala macam. Kalian perhatiin ini kayak penggunaan susunan kalimatnya kayak gimana. Terus juga penggunaan kata-kata baku, tanda baca, huruf kapital segala macam itu coba kalian perhatiin. Nah, menurut aku yang paling susah nih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih paling susah. Kenapa? Soalnya benar-benar harus perhatiin, benar-benar harus teliti, kayak tanda titik, koma, kalian itu kayak diperhatiin juga gitu. Tanda-tanda baca yang kecil-kecil gitu. Nah, bisa coba kalian kayak kaji ulang, misalnya kalian ada yang nggak ngerti, khususnya kayak penggunaan tanda baca segala macam itu ya. Kan kayak banyak syarat-syarat kriteria gitu. Mungkin kayak itu aja sih kayak tips trik UTBK-nya kalau dari aku ya. Terus juga aku bakalan cerita dikit ya kehidupan di UI. Kehidupan UI itu kayak gimana. Jadi itu aku ini kayak ngerasa apa ya, ini kayak terbayar gitu sih, walaupun aku sempet gap year setahun ya. Tapi menurut aku sebenarnya nggak masalah sih, pada akhirnya aku sadar sebenarnya nggak masalah walaupun aku telat setahun. Kenapa? Soalnya aku belajar banyak dalam setahun itu, nggak cuma cara akademis, tapi juga secara non akademis, gimana cara ngembangin diri sendiri. Terus aku pas selama setahun itu juga ketemu banyak teman-teman yang sampai sekarang pun masih dekat sama aku. Nah, itu yaudah ya, menurut aku ya alhamdulillah sih, kayak yaudah nih mungkin jalan aku kayak bersyukur lah dengan kayak gini. Balik lagi, jadi di UI itu kayak gimana ya? Jadi kayak di UI itu menurut aku nih, UI ini kampus bebas dalam artian kamu pengen nekunin bidang apapun itu bisa di UI. Ini kayak UI itu nggak pernah maksa kalian harus jadi mahasiswa yang A, B, C, D atau segala macem. Semua itu kayak pilihan kalian sendiri. Kalian tuh udah dianggap dewasa di situ. Misalnya kalau kalian pengen jadi akademisi, ini KDU itu banyak banget wadahnya. Mulai dari kayak organisasi yang berdasarkan keilmiahan gitu. Kayak di jurusanku nih ada yang mempelajari tentang korosi atau pengkaratan. Terus ada yang organisasi yang mempelajari nanoteknologi. Itu juga banyak. Terus ada juga kalau kalian tahu SPE itu kayak mempelajari tentang organisasi ya, yang fokusnya ke pengeboran minyak. Terus juga sebenarnya juga banyak perlombaan juga di UI ini, banyak lomba yang internasional. Jadi kalau kalian pengen nyoba lomba-lomba yang ke luar negeri segala macam internasional, di UI itu banyak banget, dan UI sering ngirim perwakilan ke luar negeri. Terus juga kalau kalian tingkatnya udah agak tinggi ya, begini juga sama sih kayak di kampus lain. Misalnya dari tingkat 3 semester 5 ke atas, biasanya kalian juga bisa bantuin proyek dosen sekalian kan, kayak biasanya juga kalian dibayar juga segala macem, lumayan. Terus juga kalau misalnya kalian non akademis ya, misalnya kalian suka seni atau olahraga, di sini juga banyak kayak istilahnya kayak ekskul gitulah istilahnya, kayak kelompok-kelompok gitu. Di fakultas atau di UI itu banyak banget bener, sampai kayak berkuda, memanah, di UI itu juga ada kayak gitu-gitu pokoknya, banyak banget pokoknya. Terus kalau misalnya organisatoris, kalian juga bisa di sini. Ya udah nggak perlu dijelasin lagi ya, kayak kepanitiaan organisasi itu udah banyak banget, mulai dari tingkat jurusan, departemen, sampai fakultas, sampai UI sendiri, sampai yang studi chapter sendiri juga banyak di UI, kayak ISEC segala macam itu juga banyak kok. Nah itu kalian tuh kayak rugi banget kalau di UI kalian cuma diem aja nggak nyobain hal baru. Ntar kalau misalnya kalian masuk UI ini, ya udah cobain aja semuanya gitu.
barangkali bakalan ada yang suka jadi passion kalian, atau mungkin kalau dari awal kalian udah punya passion, langsung aja dari awal tekunin bidang itu, kalian gak bakalan rugi kok. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, khususnya di fakultas teknik ya, fakultas aku ini, kalau orang-orangnya nih gak terlalu mandang kalian asalnya gimana, latar belakangnya apa. Jadi kalian gak perlu minder, misalnya kalian, saya istilahnya kayak orang luar lah, orang rantau, orang jauh yang kuliah di UI. Sebenarnya mereka juga nggak terlalu permasalahan sih, mereka juga terbuka aja orangnya, juga friendly kok. Dan kalau misalnya kalian aktif di organisasi atau ke akademik segala macam, yang dilihat tuh bakalan kapabilitas kalian itu kualitas kalian tuh kayak gimana. Kalian nggak bakalan dilihat dari latar belakang kalian kayak gimana. Oh ya, tapi mungkin ada aja sih pesan dari aku nih. Misalnya nih, kalian sebelum masuk UI udah punya prinsip lah, prinsip apa aja yang kalian pegang teguh. Nih, kalau kalian udah masuk UI ini, jangan kalian tinggalin nih prinsip. Kenapa? Di UI ini bakalan banyak pengaruh yang macam-macam. Ya mungkin terlepas dari baik buruk, bahkan banyak pengaruh lah pokoknya. Nah, itu gimana caranya kalian bisa milah-milih pengaruh itu, yang menurut kalian baik, yang buruk, yang gimana. Itu juga tergantung kalian sendiri gitu. Nah, UI kampus bebas sendiri ini juga maksudnya di sini tuh kehidupannya benar-benar mencerminkan kehidupan kalian pasca kampus. Kalian bakalan tahu, bakalan kebiasaan. Pasca kampus tuh kehidupan kalian kemungkinan juga gak bakalan jauh beda pas kehidupan kalian di kuliah di UI, dengan segala macam orang-orangnya, aktivitasnya lah. Oh iya, pesan aku yang terakhir nih juga, tetap semangat terus belajarnya. Apalagi udah tinggal gak sampai sebulan kan, kalau nggak salah 6 Juli ya, kalau nggak salah 6 Juli udah mulai ujian juga kan. Tetap terus gencut terus belajarnya, jangan, kalau ngerasa jenuh coba paksa, walaupun cuma TPS ya, tetap konsisten, jangan ngeremehin. Intinya saya minta akhir banyakin doa sama ibadah. Coba deketin diri kalian sama Tuhan. Kenapa? Kadang hal itu yang secara nggak langsung berpengaruh sama hasil yang kita dapat. Karena apapun usaha, apapun yang kita usahain, keputusan terakhir itu bakalan ada di tangan Tuhan kan. Ya juga akhirnya kita cuma bisa pasrah sama keputusan Tuhan kan. Oh ya, sekarang itu aja sih dari aku. Ini aku coba jawabin pertanyaannya ya. Terus kalau nilai TO inten ya, sebenarnya kalau nilai TO inten aku dulu nggak tinggi amat juga sih, kayak ya standar aja gitu. Seenggaknya kalian coba improve lah. Misalnya kalau kalian TO inten kalian merasa kurang, itu jangan kalian langsung ngedown atau apa, jadi motivasi aja. Sebenarnya buat kalian usaha lebih keras lagi. Itu aja sih, jangan sampai ngedown lah, apalagi udah akhir-akhir kayak gini ya. Jadi pembelajaran aja buat jadiin motivasi buat kan ke depannya bisa lebih semangat, bisa lebih baik lagi TO ke depannya. Terus kalau misalnya TO kalian udah bagus, ini jangan istilahnya mohon maaf ya, jangan sombong atau gimana, tetap pertahanin itu. Terus juga kalau kalian udah bisa pelajarannya, coba kalian ajarin ke teman-teman kalian yang mungkin masih belum bisa. Itu juga bisa jadi amal baik kan buat teman-teman yang lain. Itu sih. Terus Kak, UI tahun ini ada SIMAK kah? Setahu aku ada kok, UI tahun ini ada SIMAK. Nah, SIMAK-nya nih pelaksanaannya online kalau setahu aku, tapi aku kurang tahu sih tanggal pastinya. Kayak UI ini kayak ngeluarin aplikasi gitu ya di iOS sama Android, kalian install. Nah, UI ini kayak bisa akses kamera kalian gitu, jadi kalian, tapi pas ujian doang kok, tenang aja. Pas, kalau setahu aku ya, pas ujian nih biar UI tahu keadaan kalian pas ngejain SIMAK ini kayak gimana, biar kalian gak kerjasama dan segala macam. Itu sih biar
kejujurannya tetap dijaga juga. Jadi tenang aja, bakalan tetap fair. Terus pas UTBK komputernya lancar nggak? Kalau pas UTBK sih alhamdulillah aku lancar aja sih, alhamdulillah nggak ada kendala. Pasti mereka juga panitia sama dari pihak LT MPT-nya pasti udah ngecekin komputernya kok satu-satu buat minimalisir kalau ada kendala segala macem. Oh ya, ntar ruangannya bakalan dingin banget sih kalau menurut aku biasanya ya, soalnya apalagi kan di situ banyak komputer, kayak kondisinya harus dijaga biar komputernya tetap optimal. Terus kalau kalian merasa kurang kurang suka sama yang dingin gitu, bisa misalnya kalian pakai sweater. Tapi kalau menurut aku jangan pakai jaket hoodie gitu ya, lagi kalau diselempangin gitu, soalnya takutnya ntar pengawasnya mikir yang enggak gitu terus segala macem. Itu aja sih. Terus kalau kalian sebelum masuk ke toilet dulu, beneran, soalnya aku tuh pas ujian pertama tuh kayak ya gitulah, kebelet sih semacam kayak nggak konsen gitulah. Kalau kalian tapi kan kalau tahun ini cuman nggak selama tahun lalu ya, cuman 105 menit itu sih. Pokoknya kalian kalau udah masuk nih, usahain kalian udah fokus, nggak ada udah nggak ada pikiran yang semacam macem, udah bisa langsung fokus ke ujiannya gitu. Kalian juga nggak usah tolak-tolak kiri kanan lihat orang lain, nggak usah, kayak takutnya kepengaruh juga sama orang kiri kanan kalian gitu. Fokus aja ngerjain komputer, ngerjain soal, waktunya juga nggak banyak, maksimalin waktunya sebanyak-banyaknya. Oh iya, sama jangan lupa sebelum ngerjain soal berdoa dulu. Kak, mau nanya gimana caranya kuat baca teks yang panjang? Mana ya? Menurut aku sih kayak sebenarnya kayak gini itu dilatih sih. Kalian coba paksa diri kalian baca-baca. Setidaknya kalian coba awalnya baca-baca hal yang kalian suka lah. Apa misalnya berita olahraga atau segala macam. Itu kalian coba baca-baca. Ntar lama kelamaan kalian bakalan suka gitu. Atau kalian suka cerita novel, cerita fiksi. Kalau gitu baca-baca aja gitu. Ntar lama kelamaan mungkin bakal bisa suka gitu. Kalau aku gitu sih. Terus kuliah semasa pandemi gimana Kak? Kalau dari UI sendiri sih, aku kan lagi di Surabaya ya juga. Jadi kondisinya memang lagi PJJ gini. Kalau di UI sih semua kelasnya online. Kalau aku sempat ada praktikumnya itu kayak online gitu, emang agak aneh ya. Jadi kalau aku pas praktikum cuman dikasih datanya langsung, cuma langsung suruh ngolah, suruh bikin laporan gitu, nggak praktikum secara langsung. Terus kalau pembelajaran lainnya gini ya, sama sih kayak kampus-kampus lain, paling ya kayak dari Zoom atau Microsoft Teams, Google Meet, Google Class, ya kayak gitu aja sih, kayak sama kayak lainnya. Tapi aku ngerasa kayak agak kurang suka sih kalau pembelajaran gini. Soalnya aku lebih suka kalau misalnya kayak langsung secara fisik ada di kelas gitu. Soalnya aku bisa ngerasa lebih konsentrasi juga sih. Daripada kalau kelas online sendiri gini, menurut aku kayak kurang maksimal gitu. Gurunya sendiri kadang juga ngerasa kesusahan menjelasin materinya. Khususnya kalau misalnya kayak pembelajaran kayak yang banyak hitung-hitungannya, itu agak susah sih emang kalau online. Terus Kak, gimana caranya kuat matematika kuantitatif dalam waktu singkat? Kalau udah waktu singkat segini sih itu sih coba kuatin dulu lah intinya, poin-poin dasar konsep-konsep dasarnya. Yang penting kuatin konsep dasar itu, kalian pasti udah tenang lah pokoknya. Terus juga banyakin kaji ulang lah pokoknya. Kak, dulu inten mana? Dulu aku inten Ambengan.
Surabaya sama dan Gayung Sari. Oh ini ada yang tanya, Kak kenapa milih teknik metalurgi? Kebanyakan pasti milih FK atau teknik. Biasanya kan kalau anak teknik ya, pengen teknik larinya ke ITB. Dulu aku sempet sih kepikiran pengen ke ITB, masuk FTMD. Cuman kayak ngerasa itu sih agak takut juga kan. Terus sebenarnya masuk metalurgi UI juga agak takut sih. Kenapa? Soalnya keterima cuma 36 kuota SBMPTN nya, kayak dikit banget gitu. Aku juga awalnya gak pas-pas, tapi ya udah ini yang dari aku tahun 2018 udah kepingin sampai sekarang, sampai tahun kemarin 2019, yaitu yang aku perjuangin gitu. Terus kenapa pengen masuk metalurgi UI secara spesifik? Yang pertama ini, metalurgi UI ini yang paling tua di Indonesia, udah ada dari tahun 68. Nah terus aku tuh juga suka, menurut aku ini teknik metalurgi dan material ini masih jarang yang minat, dan itu artinya lulusannya masih dikit. Kalau lulusannya masih dikit berarti, nah UI metalurgi dan material ini sebenarnya lapangan kerjanya banyak banget, hampir di semua perusahaan ya, perusahaan industri gitu pasti butuh orang yang ahli material atau ahli metalurgi, dan itu lulusannya masih nggak banyak di Indonesia, dan pasti itu banyak yang dicari kan, prospek kerjanya tinggi. Terus aku sendiri secara pribadi suka sama material-material gitu, metalurgi, pengolahan logam, pemrosesan material-material, komposit, polimer, itulah pokoknya ntar kalian tau lah kalau pas misalnya kalian masuk UI. Kalau menurut aku hal kayak gitu juga menarik sih. Terus di sini juga tenaga kerjanya juga dosen-dosennya juga bagus. Di sini dosennya udah banyak yang profesor, S3, ada juga beberapa yang masih S2 tapi dosen-dosen muda gitu. Dan kebanyakan sekarang lagi belajar S3 juga. Itu sih. Terus juga di sini dosennya juga open banget. Misalnya kalau kalian pengen jadi dia pembina istilahnya kayak pengawas pembina buat suatu lomba atau karya ilmiah, mereka pasti mau dosen-dosen. Terus kalian juga kalau udah tingkat atas gitu ya, bisa tingkat 3 gitu, dosen bakalan banyak yang nawarin proyek ke mahasiswa, bantuin buat ngerjain proyek-proyek mereka. Nah itu secara gak langsung juga nambah pengalaman kalian dan pengetahuan kalian. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau teknik metalurgi dan material di kampus lain juga bagus kok. Misalnya kayak di ITS ya, di ITS sendiri juga bagus. Tapi kalau di ITS namanya teknik material, tapi sebenarnya juga belajar metalurgi sih setahu aku. Terus juga yang di ITB juga bagus, cuman kalau di ITB itu dipisah antara metalurgi sama material. Kalau metalurgi di FTTM, kalau material di FTMD. Dan sekarang tuh kalau setahu aku ya, FTTM ini sekarang paling banyak minatnya malah di metalurgi, dan memang sekarang itu lagi naik sih peminatnya material metalurgi di Indonesia. Jadi kalau kalian tertarik bisa daftar. Kuliahnya metalurgi itu gimana kok? Kalau di tahun pertama nih, semester 1 sama 2 lebih banyak belajar ilmu-ilmu dasarnya. Jadi kalau di UI ini pembelajarannya bertahap. Kalian tahun pertama dikasih dasar-dasarnya, ini kayak pengenalan, terus kayak ada fisika dasar, kimia dasar, kalkulus, aljabar. Nah, baru kalau mulai masuk semester 2 nih, mulai masuk ke penjurusan, mata kuliah jurusan, kayak tentang komposit segala macem, itu bakalan mulai ada semester 2. Dan di tingkat kedua, semester 3-4. Ntar kalau udah tingkat 3, semester 5-6, mulai ada penjurusan. Misalnya kalau kalian pengen spesifiknya belajar apa, tentang komposit, atau korosi, atau polimer, itu ntar bakalan ada penjurusannya gitu sih. Terus Kak di UI sekarang lagi ujian. Iya lagi ujian, yang minggu depan baru selesai sih. Terus Kak, saya jadi tertarik dengan Inten, tapi daerah saya belum ada Inten. Sebenarnya banyak juga sih kalau
khususnya yang gap year gitu ya, kayak kayak ngekos gitu di biasanya di Surabaya atau di Malang gitu, kayak buat nginten gitu. Mungkin kalau kamu bisa juga nggak apa-apa sih gitu. Terus tipe soal di inten sama yang keluar nggak, keluarnya sama nggak kayak di UTBK? Sebenarnya juga lumayan mirip menurut aku. Kayak di inten nih menurut aku soalnya variasinya banyak banget gitu kan. Nah, gara-gara banyak variasinya, jadi pasti bakalan ada lah soal yang keluar dari inten itu. Karena kalau menurut aku tuh inten tuh ngajarinnya mulai dari konsep dasarnya sih, itu yang aku suka. Jadi nggak langsung mereka ngasih soal, tapi juga ngajarin konsep dasarnya. Kalian bakalan, biar kalian lebih paham juga pas ngerjain soalnya gitu. Dan soalnya menurut aku juga lumayan mirip sih. Mungkin ada yang mau tanya lagi juga nggak apa-apa. Oh ya, aku mungkin cerita dikit ya. Kalau buat kalian yang gap year, gak usah malu atau gak usah sedih. Karena kalian percaya aja gitu. Apa yang kalian usahain selama setahun terakhir ini gak bakalan sia-sia kok. Gimana pun hasilnya, udah itu yang udah kalian usahain, itu yang udah terbaik buat kalian. Apalagi kalian udah fokusnya udah 100% kan. Selama setahun dari awal sampai akhir, kalian udah belajar terus buat bener-bener nyiapin buat SNMPTN ini. Ini kalian gak perlu khawatir lah, pasti dikasih yang terbaik kok. Yaudah, itu aja sih mungkin. Semangat terus lah pokoknya intinya. Semoga kalian bisa keterima di universitas yang kalian inginkan. Terus kalau udah keterima nih, jangan cuma leha-leha, itu sebenarnya baru permulaan aja. Kalau kalian baru masuk kampus nih, bukan itu tujuan akhir kalian gitu. Justru itu menjadi awal baru buat kalian. Kalian justru harus belajar lebih banyak lagi, dan di sana bakal lebih susah. Kenapa? Di sana nggak ada yang ngikutin kalian, nggak ada yang maksa kalian. Semua bakal mandiri gitu. Nggak ada tentor yang galak lah, guru-guru yang galak marahin apa-apa segala macam gitu. Tapi itu sebenarnya mereka tujuannya juga baik kan, buat maksa kalian buat belajar. Tapi kalau di kuliah beda. Dosen juga mungkin kalau kalian gak merhatiin juga gak bakalan peduli gitu. Tapi kalau kalian antusias, dosen bakalan senang banget gitu, bakal ngebantu kalian pasti. Tapi kalau kalian gak peduli atau apa, dosen juga biarin. Jarang dosen yang ngingetin gitu segala macam, karena mereka